Perkenalkan, nama saya Pandey Made Jaya, nomor absen 34 dari 1058. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat terkait lanjutan materi dari geometri bidang datar, namun bagian C dan bagian D. Nah, sebelumnya saya telah membuat bagian A dan yang B. Nah, simak video berikut ini. Nah, pada materi ini ada dua subbab lagi. Nah, yaitu kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Yang kedua, kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, pada kedudukan garis terhadap garis itu ada beberapa macam garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berimpit. Sedangkan kedudukan garis terhadap bidang yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis menembus atau memotong bidang. Nah, sedangkan untuk kedudukan bidang terhadap bidang, terdapat tiga jenis, yaitu suatu bidang berimpit dengan bidang lain, suatu bidang sejajar dengan bidang lain, dan suatu bidang berpotongan dengan bidang lain. Nah, untuk kedudukan garis terhadap garis, yang pertama, yaitu ada garis sejajar. Garis sejajar merupakan suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan yang lainnya, karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Nah, untuk contoh garis sejajar bisa kalian perhatikan pada gambar, yaitu terdapat garis M dan L bisa dikatakan sama panjang dan sejajar. Namun, panjang tidak menentukan kesejajaran suatu garis. Nah, garis dapat dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Yang kedua itu ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan merupakan kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Nah, garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar. Namun, garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, di sini ada dua garis yang berpotongan. Nah, ada garis LK dan garis IJ. Nah, pada kedua garis itu terdapat titik temu pada kedua bidang. Nah, itu dinamakan titik potong. Namun, kedua garis ini tidak sejajar. Yang ketiga ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus merupakan kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, garis tegak lurus juga disebut dengan garis serenjang atau garis perpendikular. Nah, dalam simbol matematika, garis tegak lurus disimbolkan dengan simbol perpendikular. Nah, misalnya, garis AB tegak lurus dengan CD dapat ditulis AB perpendikular CD. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan pada gambar. Nah, yang terakhir itu ada garis berimpit. Garis berimpit merupakan kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga garis berimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya ini silahkan perhatikan gambar. Nah, di sini ada garis L dan garis K. Nah, garis L lebih pendek daripada garis K, namun berada pada posisi yang sama. Nah, ini yang dinamakan berimpit atau bertumpuk. Nah, yang kedua adalah kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi tiga, yakni garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Nah, untuk garis terletak pada bidang, dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Nah, silakan perhatikan pada gambar.
Nah, terdapat bidang A. Nah, di dalamnya itu terletak ada garis G yang memiliki titik A dan titik B. Nah, ini yang dinamakan sebuah garis terletak pada suatu bidang. Yang kedua ada garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satu titik pun titik persekutuan. Nah, silakan perhatikan pada gambar. Nah, terdapat bidang A dan garis G. Nah, di sini sudah memenuhi syarat, yaitu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Yang ketiga ada garis menembus atau memotong bidang. Nah, sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Nah, silahkan untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan pada gambar. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 3 kemungkinan, yaitu berimpit, sejajar, atau berpotongan. Nah, yang pertama, suatu bidang berimpit dengan bidang lain. Dua bidang dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang. Nah, pada gambar itu terdapat bidang A dan bidang B memiliki titik-titik yang sama dan terletak pada kedua bidang. Yang kedua yaitu suatu bidang sejajar dengan bidang lain. Nah, dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nah, pada gambar tidak ada titik persekutuan pada kedua bidang. Nah, intinya tidak ada titik yang sama yang terletak pada kedua bidang tersebut. Yang ketiga yaitu suatu bidang berpotongan dengan bidang lain. Dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Nah, silahkan perhatikan gambar. Nah, pada gambar terdapat bidang A dan bidang B. Nah, karena dia berpotongan, maka memiliki sebuah garis persekutuan, yaitu garis G. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang saya buat. Nah, untuk soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 3 garis. Nah, yaitu garis AB, CD, dan EF. Nah, dari gambar di atas tentukan perbedaan hubungan dari masing-masing garis. Nomor 2 yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat beberapa garis. Yang pertama itu ada garis AB, garis CD, dan garis EB. Nah, pertanyaannya dari gambar di atas sebutkan hubungan garis apa saja yang ada, serta sebutkan perbedaan hubungan garis yang terjadi. Nah, untuk soal nomor 3, di sini terdapat 2 buah bidang dan 2 buah garis. Ada garis AB dan garis CD dan bidang E dan bidang F. Nah, untuk pertanyaannya dari gambar di atas terdapat beberapa bidang dan garis. Coba tentukan hubungan antara bidang dan garis tersebut. Nah, itu adalah penjelasan materi lanjutan dari geometri bidang datar dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.